Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 hari yang lalu, seorang guru pegawai negeri sipil dipukul oleh oknum polisi di tengah jalan yang ramai karena menolak membayar pungutan liar. Namun, apa yang terjadi selanjutnya justru mengejutkan semua orang. Polisi berbadan kekar itu malah tumbang tak berdaya. Inilah kisah nyata tentang sebuah perlawanan berani yang mengguncang sebuah kota dan direkam oleh jutaan pasang mata di seluruh negeri. Hari itu, langit di atas kota Bandar Lampung tampak begitu jernih, seolah semua awan telah diusir paksa oleh terik matahari yang menyengat. Panasnya terasa menggigit kulit, memantulkan kilau yang menyilaukan dari kaca-kaca gedung perkantoran di Jalan Raden Intan dan kap-kap mobil yang merayap dalam sengkarut lalu lintas yang tak pernah benar-benar terurai. Suara deru mesin yang tak beraturan, klakson yang sesekali meraung panjang penuh frustrasi, dan hiruk-pikuk angkutan kota berwarna biru yang saling salip-menyalip dengan serampangan, semuanya berpadu menciptakan sebuah orkestra bising yang menjadi irama khas siang hari di ibu kota provinsi Lampung itu. Di tengah lautan kendaraan yang padat itu, sebuah motor Honda Beat hitam melaju dengan tenang, dikendarai oleh seorang perempuan muda yang penampilannya tampak menonjol, meski sama sekali tidak mencolok. Namanya Siska Anggraini. Ia adalah seorang guru di sebuah SMP negeri di jantung kota, dan baru saja menyelesaikan jam mengajarnya. Usianya baru menginjak 25 tahun, tetapi ketenangan dan kedewasaan terpancar jelas dari caranya membawa diri, bahkan saat mengendalikan stang motor di tengah lalu lintas yang semrawut. Siska mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, sebuah bidang yang menuntut ketelitian, keteraturan, dan pemahaman mendalam akan makna, sifat-sifat yang juga mendarah daging dalam kepribadiannya. Setiap hari, rute pulangnya selalu sama, membelah jalur utama yang selalu padat kendaraan, sebuah rutinitas yang ia jalani dengan sabar. Hari itu, ia tampak seperti ribuan warga lainnya yang bergegas pulang, hingga sebuah kejadian tak terduga membelokkan arah harinya secara drastis. Siska mengenakan seragam coklat muda khas PNS, dipadukan dengan rok panjang berwarna coklat tua dan kerudung yang warnanya senada, menutupi rambutnya dengan rapi. Atasan seragamnya yang berlengan panjang itu pas di badan, sedikit menonjolkan postur tubuhnya yang ramping dan proporsional. Bukan karena ia sengaja memilih ukuran yang ketat untuk menonjolkan diri, tetapi karena memang itulah ukuran seragam yang tersedia dari Dinas Pendidikan. Seragam itu tampak licin, disetrika dengan presisi yang nyaris sempurna, mencerminkan kepribadian Siska yang teratur dan sangat disiplin. Di pundaknya, tergantung sebuah tas selempang hitam kecil yang berisi beberapa buku catatan, dompet, dan setumpuk dokumen sekolah yang harus ia periksa di rumah. Meskipun wajahnya dianugerahi kecantikan alami dengan kulit putih bersih dan sorot mata yang teduh, Siska tak pernah sekalipun memanfaatkan penampilannya untuk mencari perhatian atau kemudahan. Di sekolah, ia dikenal sebagai guru yang tegas namun adil, berdedikasi tinggi, dan tidak suka berbasa-basi. Ia adalah tipe orang yang berdiri tegak di atas prinsip, bukan di atas pencitraan kosong. Di atas motornya, Siska membelah lalu lintas dengan sangat hati-hati. Ia berhenti saat lampu merah menyala, bahkan ketika pengendara lain nekat menerobos. Ia melaju dengan kecepatan sedang saat lampu hijau tiba. Ia sadar betul bahwa sebagai seorang abdi negara, sekecil apapun tindakannya, ia harus menjadi contoh yang baik, termasuk dalam hal mematuhi tata tertib lalu lintas. Namun hari itu, ada satu kelalaian kecil yang tak ia sadari hingga terlambat. Surat izin mengemudinya tertinggal di rumah. Ia terburu-buru saat berangkat pagi tadi karena harus menggantikan rekan guru yang izin sakit mendadak. Ia tahu itu adalah sebuah kesalahan, dan dalam hatinya ia hanya berniat untuk segera sampai di rumah tanpa menimbulkan masalah. Tapi takdir berkata lain. Rute pulangnya hari itu ternyata melewati sebuah ruas jalan yang sedang dijaga oleh beberapa petugas polisi. Ada sebuah razia. Beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4 sudah tampak diberhentikan di bahu jalan.
Jantung Siska mulai berdebar, bukan karena rasa takut akan ditilang, tetapi karena ia tahu betapa mudahnya kewenangan bisa disalahgunakan dalam situasi seperti ini. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya, memperlambat laju motornya, dan bersiap menghadapi petugas yang berdiri angkuh di ujung barisan razia. Saat Siska semakin mendekat, seorang polisi bertubuh besar dan tegap yang mengenakan seragam lengkap tanpa rompi lalu lintas, memberi isyarat dengan tangan kirinya agar ia menepi. Polisi itu berdiri di tengah jalan seolah jalanan itu miliknya pribadi. Tubuhnya gempal dan kepalanya botak licin, dengan raut wajah yang keras dan penuh wibawa. Namun, itu bukan wibawa yang menenangkan, melainkan wibawa yang menekan dan mengintimidasi. Sorot matanya sama sekali tidak ramah. Tak ada seulas senyum atau sapaan profesional yang seharusnya menjadi standar pelayanan. Siska menepikan motornya, mematikan mesin, dan membuka kaca helmnya perlahan. Ia menundukkan kepalanya sedikit sebagai tanda hormat dan menyapa dengan sopan, "Siang, Pak." Namun, sapaannya tidak mendapat balasan ramah, hanya sebuah perintah singkat dan dingin yang keluar dari bibir polisi itu, "Turun." Saat itu, Siska belum tahu bahwa siang yang tampaknya biasa itu akan menjadi awal dari sebuah konfrontasi besar yang akan mengubah hidupnya. Bukan sekedar razia lalu lintas, tapi sebuah pertarungan diam-diam antara kekuasaan yang menyimpang dan seorang warga biasa yang menolak untuk tunduk tanpa perlawanan. Begitu motornya mendekati titik razia, Siska sudah mulai memperlambat lajunya. Dari kejauhan, ia bisa melihat dengan jelas sosok pria berbadan besar yang berdiri tegap di tengah jalan itu. Ia mengenakan seragam polisi lengkap, tetapi tanpa rompi hijau khas polisi lalu lintas, yang menandakan ini mungkin bukan operasi resmi. Sosok itu langsung mencuri perhatian. Kepalanya yang botak tampak mengkilap di bawah sengatan matahari. Tubuhnya kekar seperti seorang atlet binaraga yang sudah lama tak berlatih, dan wajahnya tampak keras, tanpa sedikit pun ekspresi ramah. Di papan nama yang tersemat di dadanya, tertulis nama Hashim. Dengan satu gerakan tangan yang tegas dan penuh arogansi, Hashim memberi aba-aba agar Siska menepi. Gerakannya cepat, penuh tekanan, dan sama sekali tidak menyiratkan keramahan. Hanya ada tatapan tajam dari seseorang yang tampak sangat terbiasa memerintah tanpa memberi ruang untuk diskusi. Siska dengan patuh mengikuti perintah itu. Ia mengarahkan motornya ke sisi kiri jalan, di belakang sebuah mobil pick-up yang juga sedang diperiksa, lalu mematikan mesin motornya. Hashim melangkah mendekat. Sepatu bot kulitnya yang berat menginjak aspal dengan suara yang mantap. Di sabuknya yang besar, tergantung sebuah HT, sepasang borgol, dan sebuah tongkat polisi yang seolah sengaja ia pamerkan. Dua petugas lain berdiri beberapa meter di belakangnya, tampak mengawasi situasi tanpa berniat ikut campur, seolah mereka hanya penonton dalam pertunjukan yang sudah sering mereka saksikan. Hashim berdiri tegak di depan motor Siska, menatapnya dari atas ke bawah tanpa basa-basi, lalu langsung berkata dengan singkat, "Turun, Bu." Perintah itu bukan kalimat tanya atau sapaan pembuka. Itu adalah sebuah instruksi sepihak yang tak bisa dibantah. Nada suaranya kering, dingin, dan penuh dengan tekanan yang tak terlihat. Siska turun dari motornya perlahan, membuka kaca helmnya sepenuhnya, dan menatap pria itu dengan sopan. Ia tahu aturan berlalu lintas. Ia tahu hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Tapi aura yang dipancarkan oleh polisi ini membuat sebuah alarm kecil di dalam hatinya mulai berbunyi nyaring. Ada sesuatu yang tidak beres dengan razia ini. "Mana surat-suratnya?" tanya Hashim, masih dengan nada yang sama, tanpa sedikit pun keramahan. Siska mengangguk pelan, lalu merogoh tas selempang hitamnya. Ia mengeluarkan STNK motornya, menunjukkan lembaran resmi yang masih berlaku itu kepada Hashim dengan tenang. Namun, saat tangannya hendak merogoh dompet untuk mengambil SIM,
wajahnya berubah sedikit gelisah. Ia baru menyadari satu hal yang fatal. SIM-nya tertinggal di atas meja kecil dekat rak buku di ruang tamunya. "Maaf, Pak. SIM saya ketinggalan." "Tapi STNK ini lengkap dan masih berlaku," jawabnya dengan jujur, berharap kejujurannya akan dihargai. Hashim menerima STNK itu, menatapnya sebentar tanpa minat, lalu menurunkan pandangannya kembali ke arah Siska. Tatapannya kini tak lagi seperti seorang petugas yang sedang memeriksa kelengkapan surat. Tatapannya berubah menjadi tatapan yang menilai, mengukur, seolah sedang memperhitungkan sesuatu yang lebih dari sekadar pelanggaran lalu lintas. Beberapa detik Hashim hanya diam. Ia tak langsung mengembalikan surat itu, tak juga memberikan teguran atau penjelasan tentang pelanggarannya. Ia hanya berdiri di sana, menatap Siska dengan sorot mata yang membuat orang lain ingin segera mengakhiri percakapan dan pergi dari situ secepat mungkin. Tapi Siska tidak menunjukkan ketakutan. Ia tetap berdiri tegak di samping motornya, walaupun jantungnya mulai berdetak tak tenang. Di balik sikap Hashim yang angkuh, ada hawa yang sangat mencurigakan. Ini bukan sikap seorang profesional. Ini bukan razia yang dijalankan sesuai prosedur resmi. Tidak ada papan pemberitahuan razia, tidak ada spanduk dari Dinas Lalu Lintas yang terpasang. Hanya ada beberapa polisi yang berdiri diam di siang hari yang panas, seolah sedang menunggu mangsa. Siska mulai mencium bau busuk dari balik razia ini. Tapi ia belum tahu bahwa beberapa detik lagi, uji nyali sesungguhnya akan dimulai dengan harga 2 juta rupiah, dan satu pukulan keras yang nyaris mengubah segalanya. Hashim berdiri tegak, menatap STNK yang baru saja diserahkan Siska dengan ekspresi datar yang sulit dibaca. Tangannya yang besar dan kasar memegang dokumen itu tanpa minat yang sungguhan. Ia hanya melihatnya sekilas, lalu melipatnya perlahan dan menyelipkannya ke balik buku catatan kecil yang ia genggam di tangan kirinya. Siska masih berdiri di samping motornya, dengan helm yang sudah ia lepas di tangan, mencoba untuk tetap tenang. Tapi ia tahu, sejak kalimat pertama Hashim yang dingin dan tanpa prosedur, semua ini bukan lagi tentang razia resmi. Hashim tidak menanyakan SIM-nya secara wajar. Ia menunggu, seolah sengaja memberi ruang bagi sebuah kesalahan untuk terjadi. Dan ketika Siska mengakui bahwa SIM-nya tertinggal karena terburu-buru dari sekolah, Hashim langsung menajamkan tatapannya. "Oh, enggak bawa SIM?" "Ya," katanya, suaranya pelan tapi syarat dengan tekanan. Itu bukan nada bertanya, melainkan sebuah konfirmasi untuk menjerat. Siska mengangguk sopan. "Iya, Pak. Saya lupa bawa, tertinggal di rumah. Tapi saya ini guru PNS, identitas saya jelas, bisa dicek nanti kalau perlu," ucapnya pelan, mencoba memberikan penjelasan yang masuk akal. Namun, kalimatnya itu langsung dipotong oleh Hashim dengan sebuah gerakan tangan dan ekspresi yang semakin dingin. Ia melangkah lebih dekat, merendahkan volume suaranya agar hanya Siska yang bisa mendengarnya dengan jelas. "Kalau enggak mau ribet, kasih 2 juta sekarang, motor saya lepas," katanya. Kalimat itu diucapkan dengan tajam, langsung ke intinya, tanpa basa-basi sedikit pun. Siska terkejut. Ia terdiam selama beberapa detik, menatap wajah Hashim yang tetap tenang, seolah apa yang baru saja ia katakan adalah hal yang wajar. Bahkan tidak ada sedikit pun raut bersalah di wajahnya. "Mau urusannya dibawa ke kantor atau gimana?" "Gampang kok buat saya," lanjut Hashim. Suaranya terdengar seperti sedang menawarkan sebuah jasa yang memudahkan, padahal isinya adalah ancaman yang terang-terangan. Di belakang mereka, 2 polisi lain tetap diam, pura-pura tidak mendengar atau melihat, menandakan bahwa ini bukanlah pertama kalinya hal seperti ini terjadi di bawah komando Hashim. Siska mengerutkan alisnya. Detik itu juga, ia sadar bahwa ini bukan lagi perkara kelupaan membawa SIM.
ini sudah masuk ke dalam wilayah pemerasan. Sebagai seorang guru PNS yang mengerti aturan, ia tahu hak-haknya, ia tahu hukum. Dan yang sedang dihadapinya saat ini bukanlah lagi seorang polisi penegak aturan, melainkan seorang aparat yang sedang menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. "Pak, ini tidak bisa begini caranya," katanya dengan nada tegas, namun tetap berusaha terkendali. "Saya bersedia diantar ke kantor polisi, saya siap ditilang sesuai prosedur. Tapi saya tidak akan menyerahkan uang 2 juta di jalan seperti ini." Kata-katanya lugas, penuh dengan keberanian yang tak terduga. Tapi Hashim bukanlah tipe orang yang suka dilawan. Wajahnya seketika mengeras, bibirnya mengetup rapat. Ia tidak langsung menjawab, hanya mendekat 1 langkah lagi. Kini ia berdiri begitu dekat hingga Siska bisa mencium bau keringat dari seragam dinasnya yang sudah mulai lusuh oleh panas matahari. Warga sekitar mulai melirik. Beberapa pengendara lain yang diberhentikan mulai memperhatikan situasi yang tidak biasa itu. Tapi tidak ada satupun polisi lain yang maju untuk menengahi. Semua membiarkan Hashim menghadapi Siska sendirian. Suasana mulai memanas. Hashim merasa harga dirinya sebagai aparat telah diganggu. Ia terbiasa perintahnya diikuti, bukan dibantah. Ia terbiasa ditakuti, bukan ditantang. Dan perempuan muda di depannya ini, seorang guru yang berpakaian rapi dan berbicara sopan, justru berdiri menolak permintaannya dengan kepala tegak. "Jangan ngajarin saya kerja, Bu," kata Hashim akhirnya. Suaranya pelan, tapi mengandung ancaman yang jelas. Tangannya mulai mengepal di sisi tubuhnya. Siska masih diam, tapi sorot matanya tidak menunduk. Ia sadar posisinya sangat rentan. Tetapi jika hari itu ia menyerah dan membayar, maka besok akan ada orang lain yang diperas dengan cara yang sama. Dan lusa, mungkin murid-muridnya sendiri yang akan menjadi korban. Hatinya mulai memanas, keberanian di dalam dirinya perlahan bangkit. Ini bukan lagi soal SIM yang tertinggal, ini soal martabat, soal harga diri, dan soal perlawanan terhadap ketidakadilan. Dan jika Hashim berpikir ia bisa menang hanya karena ia mengenakan seragam dan membawa borgol, maka hari itu ia akan belajar satu hal penting. Tidak semua perempuan bisa ditekan tanpa perlawanan. Siska berdiri diam, tapi sorot matanya tak lagi seperti perempuan yang bisa ditekan. Wajahnya tetap tenang, tapi getaran emosi yang kuat mulai terasa dari setiap helaan napasnya. Tadi, ia hanya berniat menjelaskan bahwa SIM-nya tertinggal karena terburu-buru dari sekolah. Tapi penjelasan itu tidak ditanggapi secara profesional. Justru dibalas dengan tekanan yang sangat tidak pantas dari seorang aparat penegak hukum. Hashim berdiri hanya sejengkal darinya, meminta uang sejumlah 2 juta rupiah tanpa dasar hukum yang jelas. Itu bukan sanksi tilang resmi, itu adalah pemerasan. Pungutan liar. Dan Hashim menyampaikannya dengan sikap seolah ia kebal hukum, seolah tidak akan ada satupun warga sipil yang berani menggugat tindakannya. Tapi Hashim lupa satu hal, tidak semua perempuan bisa dikerdilkan hanya karena ia berdiri sendirian di tengah jalan. Dengan rahang yang sedikit mengeras dan suara yang mulai naik nadanya, Siska menjawab, "Saya guru PNS, Pak. Saya tahu ini pungli. Saya akan laporkan Anda." Kalimat itu tidak diucapkan dengan teriakan histeris, tapi dengan tekanan yang jelas dan mantap di setiap katanya. Ia ingin memastikan bahwa Hashim mendengar dan memahami bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan warga yang bisa dibodohi atau ditakut-takuti. Di belakang mereka, 2 polisi lain mulai tampak gelisah. Situasi ini tidak lagi seperti biasanya. Mereka tahu Hashim sering melakukan hal semacam ini, tapi tidak pernah ada yang berani menolak secara terang-terangan, apalagi sampai mengancam akan melapor. Beberapa pengendara lain yang sempat diberhentikan kini mulai memperhatikan dengan saksama.
Sebagian dari mereka bahkan mulai mengarahkan kamera ponselnya secara diam-diam. Namun, Hashim tidak menggubris semua itu. Wajahnya mulai berubah tegang. Matanya menyipit tajam, bahunya sedikit naik. Sebuah tanda bahwa amarahnya mulai naik ke permukaan. Suasana menjadi hening dan sangat tegang. Tidak ada yang bicara. Hanya ada suara angin siang yang meniup ujung kerudung Siska perlahan. Hashim melangkah maju satu langkah lagi. Posisi mereka kini begitu dekat. Wajah Siska hanya berjarak beberapa sentimeter dari dada bidang Hashim. "Jangan sok ngajarin saya hukum," desis Hashim pelan. Tapi nadanya begitu menekan, seperti ular yang siap mematuk. Siska tetap tak mundur seinci pun. Ia tahu langkah ini sangat berisiko, tapi ia juga tahu bahwa diam bukanlah sebuah pilihan. Kalau ia menyerah hari ini, Hashim dan oknum-oknum sepertinya akan terus melakukan hal yang sama kepada orang lain, perempuan lain, anak muda lain, dan warga biasa lain yang tak tahu harus bicara apa. Dan justru karena ia tahu hukum, ia tahu betul bahwa melawan ketidakadilan bukan sekadar hak, tapi sebuah kewajiban moral. Warga yang tadinya hanya melintas kini mulai berhenti. Beberapa dari mereka berdiri di trotoar, melihat dari kejauhan. Polisi lain tak bergerak. Mereka berdiri kaku seperti sedang menunggu komando atau menunggu ledakan berikutnya. Tapi Hashim juga tak langsung melanjutkan. Ia diam sejenak, menahan egonya yang terasa tercabik-cabik oleh ucapan seorang guru muda. Bagi Hashim, ini bukan lagi soal razia atau prosedur hukum. Ini sudah menjadi soal harga diri. Tapi bagi Siska, ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal melawan sesuatu yang jelas-jelas salah. Ia tak pernah berniat menjadi pahlawan. Tapi jika tak ada satupun yang berani bersuara, maka hari itu hanya akan menjadi bagian dari rantai kejahatan yang terus berulang tanpa henti. Dan ia memutuskan dalam hatinya, cukup sampai di sini. Kata-kata, "Saya akan laporkan Anda," itu jatuh seperti palu godam yang menghantam wajah Hashim. Bukan karena isinya, tapi karena keberanian yang menyertainya. Di dalam benak Hashim, seorang perempuan, apalagi hanya seorang guru biasa, tidak pantas berbicara seperti itu kepada dirinya, seorang aparat negara. Hashim bukan polisi baru. Ia sudah bertahun-tahun berdiri di jalanan seperti ini. Sudah ratusan, bahkan ribuan warga yang ia tekan, ia tipu, bahkan ia permalukan demi menegaskan bahwa jalanan ini adalah wilayah kekuasaannya. Ia terbiasa menang tanpa perlawanan. Tapi hari itu, perempuan yang ia kira lemah dan mudah ditaklukkan justru menatap matanya tanpa sedikit pun rasa gentar. Tak mundur, tak melunak. Ucapan Siska bukan hanya sebuah perlawanan, tetapi juga sebuah hinaan telak terhadap ilusi kekuasaan yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Dan Hashim, seorang pria dengan ego setinggi langit dan amarah serendah titik didih, tak mampu lagi menahan gejolak yang sudah membakar di dalam dadanya. Dalam sekejap mata, Hashim mengayunkan tangan kanannya ke arah wajah Siska. Pukulan itu bukan sekadar dorongan atau tamparan teguran. Itu adalah sebuah hantaman penuh, keras, dan brutal yang mengarah tepat ke pipi kanan Siska. Suara benturan antara tulang pipi dan telapak tangan yang besar itu terdengar jelas di tengah udara siang hari yang bising. Pak! Tubuh Siska terhuyung ke belakang, kepalanya terlempar ke samping, dan darah segar langsung mengucur dari sudut bibir bawahnya yang sobek. Ia tidak sempat menjerit. Semuanya terjadi terlalu cepat, terlalu tiba-tiba. Di sekeliling mereka, warga yang menyaksikan kejadian itu langsung bereaksi. Teriakan-teriakan kecil terdengar. Beberapa orang memekik kaget. Seorang ibu-ibu yang sedang dibonceng motor sampai menutup mulutnya dengan kedua tangan. Seorang pemuda dengan cepat mengangkat ponselnya lebih tinggi untuk merekam.
Tapi tidak ada satupun yang berani maju untuk menolong. Polisi lain yang tadinya hanya diam di pinggir jalan, kini hanya melangkah maju dengan pelan dan ragu, seolah sedang menimbang-nimbang antara membela rekan mereka atau hanya menyaksikan ketidakadilan yang terjadi di depan mata mereka. Hashim tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Ia justru berdiri tegak, dadanya naik turun dengan cepat, matanya melotot seperti seekor binatang buas yang baru saja berhasil mencabik mangsanya. "Saya bilang diam, ya diam," bentaknya dengan suara keras, meskipun Siska tak mengatakan sepatah kata pun setelah menerima pukulan itu. Siska masih berdiri, meski tubuhnya limbung dan darah terus mengalir dari mulutnya. Ia mengusap darah itu dengan ujung kerudungnya, lalu menegakkan kembali tubuhnya perlahan-lahan. Matanya kini bukan sekadar marah. Matanya menyala. Ada luka, ada rasa sakit, tapi jauh lebih besar dari itu, ada amarah yang membuncah. Sebuah kemarahan yang lahir dari ketidakadilan yang paling biadab, kemarahan yang tak bisa ditampung lagi oleh kesabarannya. Dan di dalam hatinya, satu keputusan bulat telah terbentuk. Jika Hashim berpikir dirinya bisa menundukkan warga sipil dengan kekerasan fisik, maka hari ini ia akan menerima sebuah pembalasan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suasana di sekitar lokasi langsung berubah drastis. Warga semakin banyak yang berkumpul, meski masih menjaga jarak aman. Polisi-polisi lain masih berdiri di belakang Hashim, tapi tak ada satupun yang berani menyentuh Siska atau mencoba menenangkan Hashim. Mereka tahu betul sifat pria itu. Sekali amarahnya meledak, ia tak bisa dikendalikan. Tapi mereka juga mulai menyadari sesuatu yang berbeda dari korban-korban sebelumnya. Siska tidak mundur. Tak ada air mata, tak ada tubuh yang menggigil ketakutan, tak ada langkah mundur yang penuh ketakutan. Yang ada justru seorang perempuan dengan darah di wajahnya yang berdiri tegak menatap polisi botak itu, seolah berkata tanpa suara, "Sekarang giliran saya." Dan di detik itulah, sebelum Hashim sempat mengucapkan kalimat berikutnya, sejarah kecil di tengah kota itu bersiap untuk ditulis ulang. Bukan oleh pemilik seragam, tapi oleh keberanian seorang guru yang dipukul karena menolak untuk tunduk. Darah itu terus menetes dari sudut bibir Siska, mengalir melewati dagunya, dan menodai kerah seragam PNS coklat mudanya dengan warna merah pekat. Tapi ia tidak bergerak mundur, tidak menangis, tidak pula meraung kesakitan. Ia hanya berdiri diam, tegak, dengan tangan kanannya menggenggam erat helm hitam yang sejak tadi tak pernah ia lepaskan. Detik demi detik berlalu dalam keheningan yang mencekam. Namun, dalam diam itulah, kemarahan di dalam dirinya tumbuh menjadi kekuatan. Pukulan Hashim bukan hanya sebuah serangan fisik, itu adalah simbol dari penghinaan, pelecehan terhadap harga diri seorang perempuan, seorang warga sipil, dan seorang guru yang hanya menuntut keadilan. Di dalam kepalanya, bayangan wajah murid-muridnya terbayang sekilas. Ia tidak mau suatu hari nanti salah satu dari mereka mengalami hal yang sama, dan tak ada seorang pun yang berani melawan. Hari itu, ia tahu bahwa diam adalah sebuah dosa, dan melawan adalah satu-satunya jawaban yang benar. Hashim masih berdiri dengan dada yang mengembang dan mata yang menyipit, seolah puas melihat lawannya terdiam. Ia sama sekali tak menyangka bahwa lawan bicaranya hari itu memiliki nyali sebesar ini. Dalam pikirannya, ia sudah menang. Karena seperti ratusan kasus sebelumnya, korban biasanya akan menangis, menyerah, atau bahkan meminta maaf meskipun tak bersalah. Tapi Hashim telah salah perhitungan. Perempuan di hadapannya bukanlah objek yang bisa ia tekan sesuka hati. Siska bukan hanya berdiri karena marah. Ia berdiri karena ia tahu, jika ia tak bergerak sekarang, maka tak akan ada yang melakukannya. Maka, dalam satu tarikan napas panjang, dengan darah yang masih terasa hangat di bibirnya, Siska mengangkat helm itu tinggi-tinggi ke atas kepalanya,
lalu mengayunkannya dengan segenap kekuatan yang ia miliki ke sisi rahang Hashim. Ayunan itu bukan ayunan asal pukul. Itu bukan gerakan panik. Itu bukan pelampiasan buta. Ayunan itu adalah puncak dari kemarahan yang terpendam, dari harga diri yang dicabik-cabik, dari luka yang tak bisa dibayar dengan uang atau permintaan maaf. Guk! Helm itu menghantam rahang Hashim dengan suara tumpul yang menggetarkan udara siang yang panas. Dan saat itulah, tubuh Hashim yang besar dan kekar itu, polisi dengan otot besar, suara keras, dan mental yang arogan, mendadak limbung. Kedua lututnya seolah kehilangan kekuatan untuk menopang beban tubuhnya. Kepalanya menoleh dengan paksa ke samping akibat hantaman keras itu. Tangannya terjulur ke depan, seolah sedang mencari pegangan. Tapi tak ada apapun yang bisa menahannya dari kenyataan pahit. Ia roboh. Jatuh tergeletak dengan keras di atas aspal kota yang panas. Suara benturan tubuhnya yang berat itu bahkan terdengar lebih nyaring dari suara motor-motor yang lewat. Hashim tumbang. Siska berdiri di atasnya. Dadanya naik turun dengan cepat karena luapan emosi, bukan karena takut. Ia tak bergerak mendekat, tapi juga tidak menjauh. Ia hanya menatap tubuh berseragam itu yang kini tergeletak diam, dengan mulut terbuka separuh dan mata yang kehilangan kesadaran. Di tangannya, helm itu masih ia pegang dengan erat, basah oleh keringat dan beberapa bercak darahnya sendiri. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Tapi seluruh postur tubuhnya seolah berkata dengan jelas, "Jangan kau pikir seorang perempuan tak bisa membalas." Di sekeliling mereka, waktu seolah berhenti. Semua suara mendadak senyap. Tak ada suara kendaraan, tak ada tepuk tangan, hanya detak jantung orang-orang yang melihat dan menyadari. Keberanian hari itu bukan datang dari seragam, tapi dari luka yang dipaksa untuk melawan. Siska tidak bermaksud menjadi pahlawan. Tapi ketika ketidakadilan berdiri di depannya dengan tangan yang siap menghantam, ia memilih untuk menjadi tembok. Dan tembok itu hari ini tidak runtuh, justru membuat pelakunya yang rubuh. Tubuh Hashim yang roboh di atas aspal menciptakan keheningan sesaat yang sangat menegangkan. Namun, keheningan itu tak bertahan lama. 4 polisi lain yang sedari tadi hanya berdiri diam kini bergerak dengan cepat. Langkah mereka tergesa-gesa, wajah mereka tegang, dan tatapan mereka berubah menjadi tajam. Mereka bukan lagi aparat yang sedang memantau sebuah razia. Mereka kini adalah sebuah kelompok yang merasa salah satu dari mereka telah dijatuhkan, dan ego korps mereka tidak bisa menerima hal itu. "Tangkap dia!" salah satu dari mereka berteriak, dan dalam sekejap, 4 tubuh berseragam coklat itu langsung mengepung Siska dari berbagai arah. Mereka maju seperti sekawanan serigala yang merasa wilayahnya telah diusik. Tapi mereka lupa satu hal yang sangat penting. Mereka bukan sedang menghadapi korban yang ketakutan. Mereka sedang berhadapan dengan seorang perempuan yang sudah melewati batas kesabarannya. Dan perempuan itu, meski hanya seorang guru, berdiri dengan darah di bibir dan helm di tangan, siap menghadapi siapapun yang mencoba melanjutkan ketidakadilan ini. Siska tidak menunggu untuk diserang. Ia bergerak duluan dengan insting tajam yang lahir dari tekanan dan tekad yang bulat. Ia memutar tubuhnya setengah lingkaran, lalu mengayunkan helmnya ke arah polisi pertama yang mendekat dari sisi kirinya. Helm itu menghantam pelipisnya dengan cukup keras hingga membuat lawannya tersungkur mundur sambil memegangi kepalanya yang pusing. Belum sempat yang lain bereaksi, Siska menghentakkan lututnya dengan keras ke perut polisi kedua yang mencoba menarik tangannya dari belakang. Tubuh berseragam itu langsung terlipat ke depan, jatuh tersungkur sambil mengerang kesakitan. 2 polisi yang tersisa kini mulai ragu, namun mereka tetap memaksa maju. Siska tak memberi mereka ruang sedikit pun. Ia bergerak dengan cepat. Helm diayunkan rendah ke arah kaki lawan ketiga,
membuatnya kehilangan keseimbangan. Lalu, siku kanannya menghantam rahang lawan keempat yang mencoba menyerbunya dari samping. Semua pergerakan itu bukan hasil dari latihan militer atau bela diri. Itu murni hasil dari adrenalin yang memuncak, insting untuk bertahan hidup, dan tekad untuk tidak diinjak-injak lagi. Dalam waktu kurang dari 30 detik, keempat polisi itu tak lagi berdiri. Semuanya terkapar di atas jalan, mengerang kesakitan. Tubuh mereka meringkuk atau terlentang dengan napas yang tersengal-sengal. Beberapa memegangi perut, kepala, atau rahang mereka. Siska berdiri di tengah lingkaran itu. Dadanya naik turun. Rambut di bawah kerudungnya mulai basah oleh keringat. Tangannya masih memegang helm, senjata darurat yang telah menjungkir balikan tatanan razia ilegal itu dalam sekejap. Di matanya tak ada rasa puas, tapi juga tak ada lagi rasa takut. Ia hanya berdiri dengan napas yang berat dan tubuh yang penuh luka, di atas tanah yang baru saja menyaksikan satu bentuk perlawanan yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Polisi-polisi itu kalah bukan karena Siska lebih kuat secara fisik, tapi karena mereka tidak siap menghadapi seseorang yang sudah terlalu lama diam, dan hari itu memutuskan, cukup sudah. Warga yang sejak tadi hanya menonton dari trotoar dan tepian jalan, kini mulai bersuara. Sorakan pecah dari berbagai arah. "Ayo, Bu Guru, lawan terus," teriak seorang pria dari atas motornya. "Malu-maluin seragam doang, timpal yang lain." Suara klakson dari para pengemudi mulai berdentang serempak, bukan karena ingin lewat, tapi sebagai bentuk dukungan. Beberapa warga mulai berani mendekat. Meski belum berani terlalu dekat, di tangan mereka, kamera ponsel terus merekam setiap detik keberanian itu. Perempuan itu bukan siapa-siapa, bukan seorang tokoh, bukan seorang pejabat. Ia hanya warga biasa, seorang guru. Tetapi hari itu, ia telah membuat sejarah. Ia tak butuh panggung, ia tak butuh mikrofon. Ia hanya butuh satu buah helm, dua kaki yang kokoh, dan nyali yang tak bisa dibeli atau dipaksa. Di siang bolong, di tengah jalanan kota, Siska telah mengubah satu hal yang selama ini dianggap tak bisa disentuh, bahwa mengenakan seragam bukanlah alasan untuk bisa melanggar hukum, dan bahwa kebenaran, jika berdiri tegak, bisa membuat seragam pun bertekuk lutut. Awalnya, warga hanya diam. Mereka berdiri di pinggir jalan, di trotoar, di balik warung-warung kaki lima, atau di atas motor mereka yang tak lagi bergerak. Beberapa menunduk, sebagian pura-pura tidak melihat. Mereka takut, tak ingin ikut campur. Di negeri ini, bersuara terhadap aparat berseragam terkadang berarti mengundang petaka. Maka, ketika Hashim memukul Siska, tak ada yang berani maju. Ketika Siska berdiri dengan darah di bibir, tak ada satupun tangan yang terulur untuk menolong. Tapi begitu tubuh besar Hashim tumbang, dan polisi-polisi lain ikut tersungkur satu persatu, sesuatu yang sudah lama terkubur di dalam dada rakyat jelata mendidih keluar. Ketakutan itu pecah, keheningan itu remuk. Dan seperti gelombang yang tak bisa dibendung, warga akhirnya menyaksikan sesuatu yang selama ini hanya bisa mereka bayangkan, bahwa aparat pun bisa kalah, bahwa yang tertindas pun bisa berdiri tegak. Suara pertama datang dari seorang pemuda berjaket lusuh yang berdiri di atas motor bebek tuanya. Ia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi sambil berteriak dengan lantang, "Bu Guru lawan polisi pungli." Sorakannya itu disambut dengan riuh rendah. Beberapa warga lain mulai mengangkat ponsel mereka masing-masing, merekam kejadian itu dari berbagai sudut. Dari dalam angkot yang berhenti, dari balik kaca toko, bahkan dari para pedagang kaki lima yang tadi hanya bisa menunduk sambil menahan napas. Sorakan itu semakin lama semakin besar. "Ayo, Bu Guru, jangan mundur. Kami di belakangmu." Teriakan-teriakan itu bukan lagi sekadar dukungan spontan.
Itu adalah sebuah letupan dari kemarahan kolektif yang sudah terlalu lama ditekan oleh rasa takut terhadap seragam dan wewenang. Hari itu, detik itu, mereka tak lagi melihat polisi sebagai pelindung. Mereka melihat aparat yang sedang menyalahgunakan kuasa, dan mereka melihat seorang perempuan yang berani mengatakan, tidak. Siska berdiri di tengah lingkaran tubuh-tubuh polisi yang tumbang. Napasnya masih terengah-engah. Tubuhnya gemetar karena adrenalin yang masih mengalir deras, dan tangannya masih memegang helm yang kini tak lagi sekadar alat pengaman, melainkan telah menjadi simbol perlawanan. Tapi saat sorakan rakyat itu menggema di telinganya, ada sesuatu yang berubah di dalam tubuhnya. Lutut yang tadinya terasa lemas kini kembali menegang. Punggungnya yang sedikit bungkuk karena menahan sakit, kini kembali tegak. Wajahnya memang masih berlumuran darah, tapi sorot matanya kini tajam seperti pedang yang baru saja diasah. Dukungan dari warga bukan hanya memberinya kekuatan fisik, tapi juga sebuah keyakinan moral bahwa ia tidak sedang berjuang sendirian. Di tengah jalan yang panas, di bawah langit yang terik, Siska berdiri bukan sebagai seorang korban, tapi sebagai simbol dari sebuah pertanyaan besar. Sampai kapan rakyat harus diam saat keadilan diinjak-injak? Di balik sorakan dan kamera ponsel itu, sesuatu mulai terjadi. Bukan di tubuh Siska, tapi di dalam benak orang-orang yang menyaksikan. Mereka melihat seorang perempuan muda berseragam PNS berdiri sendirian, dikelilingi oleh tubuh-tubuh aparat yang kalah. Tapi ia tidak melarikan diri. Ia tidak meminta maaf. Ia tidak merendahkan kepalanya. Ia berdiri tegak di tengah debu dan darah, tanpa perlu mengucapkan pidato yang panjang. Keberaniannya telah membungkam semua aturan tak tertulis yang selama ini membuat warga harus tunduk. Dan saat klakson mobil-mobil mulai dibunyikan serentak, bukan karena kemacetan, tapi sebagai bentuk penghormatan, maka lengkaplah momen itu sebagai sebuah peristiwa yang tak akan pernah hilang dari ingatan kota itu. Hari itu, seorang guru yang hanya ingin pulang ke rumah telah menjadi wajah dari satu hal yang jarang terlihat di jalanan, bahwa yang benar, jika tak gentar, bisa membuat ketakutan berbalik arah. Setelah beberapa saat berdiri diam di tengah lingkaran tubuh-tubuh berseragam yang tumbang, Siska melangkah pelan ke arah motornya. Napasnya masih terengah, darah masih menetes dari sudut bibirnya, tapi langkahnya mantap. Tangannya yang sedikit gemetar menggenggam helm dan kunci motor dengan erat. Sorakan warga belum mereda. Tapi suara itu kini tak lagi hanya bersifat dukungan. Suara itu telah berubah menjadi sebuah penghormatan. Dalam benak mereka, mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Seorang perempuan biasa yang berdiri sendirian melawan sebuah sistem yang selama ini membuat mereka diam tak berdaya. Ketika Siska membungkuk untuk memasukkan kunci ke kontak motornya, tak satupun warga atau polisi yang tersisa yang berani mendekat. Suasana saat itu begitu jelas. Hari itu, otoritas telah jatuh, dan keberanian telah berdiri di atasnya. Siska menekan tombol starter, dan suara mesin motor matic Honda Beat hitamnya meraung dengan pelan. Ia duduk di atas jok motornya perlahan. Satu tangan masih memegang helm. Sementara tangan satunya menyesuaikan kerudungnya yang sedikit miring karena benturan sebelumnya. Darah masih menetes dari bibirnya, tapi ia tidak mencoba untuk menyekanya lagi. Luka itu tak perlu ditutupi. Luka itu adalah saksi. Bukti bahwa keberanian tak selalu muncul dalam bentuk kekuatan fisik, tapi seringkali dalam bentuk tekad yang tidak bisa dibeli, dipaksa, atau ditundukkan. Di bawah panas matahari siang itu, Siska menarik napas panjang, menoleh sejenak ke kiri dan ke kanan. Melihat warga yang berdiri mematung dan polisi yang terbaring tak berdaya. Lalu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mulai memutar gas dan perlahan-lahan melajukan motornya, meninggalkan tempat itu. Tidak ada satupun polisi yang berani mengejarnya. Mereka masih terkapar, memegangi perut, kepala,
atau lutut mereka. Beberapa bahkan hanya bisa menatap kepergiannya dengan mata yang penuh rasa malu. Mereka tahu, mengejarnya hanya akan mempermalukan diri mereka lebih jauh. Melawannya lagi berarti memperkeruh kekalahan telak yang sudah terlanjur terekam oleh kamera puluhan warga. Maka, yang bisa mereka lakukan hanyalah diam, meringkuk dalam rasa kalah yang telanjang. Dan sorakan warga pun mengiringi kepergian Siska, seperti sebuah arak-arakan tak resmi yang sedang mengantar seorang pahlawan pulang dari medan perang. "Terima kasih, Bu Guru," teriak seseorang dari belakang. "Jangan pernah mundur," sambung yang lain. Suara-suara itu terus terdengar hingga motor Siska mulai menjauh dari kerumunan. Itu bukan sorak kemenangan biasa. Itu adalah suara dari hati yang selama ini dibungkam dan kini telah menemukan wakilnya dalam sosok seorang guru. Siska tak menoleh lagi. Ia melaju di atas motor kecilnya melewati jalanan yang kini seolah memberikan ruang khusus baginya. Mobil dan motor lain memberinya jalur, bukan karena takut, tapi karena hormat. Tak ada iring-iringan pengawal. Tak ada lampu rotator, tak ada seragam dinas yang gagah. Hanya ada satu perempuan muda dengan darah di wajahnya, berkerudung coklat, dengan punggung yang tegak dan tatapan lurus ke depan. Di pundaknya tidak ada tanda pangkat. Tapi semua orang tahu, hari itu, di siang bolong yang panas, seseorang telah mengajarkan arti keberanian tanpa perlu suara yang tinggi, tanpa slogan, tanpa izin. Ia tidak sedang membuat kerusuhan. Ia hanya ingin pulang, tapi sebuah sistem yang sombong mencoba menginjaknya, dan ia memilih untuk berdiri. Dan saat ia pergi, ia tidak hanya meninggalkan sebuah lokasi. Ia meninggalkan sebuah pesan, bahwa sekali rakyat berani, maka tak ada kekuatan apapun yang bisa menghentikannya. Peristiwa itu tidak berhenti di tengah jalan. Tidak terkubur dalam panasnya siang atau dalam debu aspal yang menyerap luka. Beberapa ponsel warga yang merekam kejadian itu bekerja jauh lebih cepat daripada mesin birokrasi manapun. Dalam hitungan menit setelah Siska meninggalkan lokasi, video dirinya memukul Hashim dan menjatuhkan polisi-polisi lain tersebar luas di media sosial. Potongan video yang menampilkan seorang perempuan muda berseragam coklat berdiri dengan darah di bibir dan helm di tangan, menghadapi aparat berseragam yang terkapar, langsung menjadi viral. Tagar guru lawan pungli meroket di lini massa. Netizen bereaksi dengan cepat. Komentar membanjiri setiap unggahan, mulai dari ungkapan kekaguman, dukungan, hingga luapan amarah yang selama ini terpendam terhadap budaya pungli yang sudah dianggap biasa di negeri ini. Dalam waktu kurang dari sehari, nama Siska berubah dari sosok anonim menjadi sebuah simbol. Bukan karena ia mencari sorotan, tapi karena ia melakukan sesuatu yang selama ini hanya bisa dilakukan dalam bisikan, melawan. Warganet menjulukinya, Bu Guru Pemberani, sebuah julukan yang lahir dari aksi nyata, bukan dari pencitraan. Berbagai media mulai mengangkat kisahnya. Sebagian menyusun kronologi kejadian, sebagian lain mendorong aparat kepolisian untuk segera memberikan klarifikasi. Bahkan beberapa tokoh publik ikut bersuara, menyerukan agar Bribka Hashim dan seluruh petugas yang terlibat dalam insiden itu diperiksa secara tuntas dan dijatuhi sanksi yang berat. Desakan untuk investigasi formal menggema dari berbagai arah. Tapi Siska tidak ikut bersuara. Ia tidak muncul di media. Ia menolak semua permintaan wawancara. Ia tidak menghadiri undangan dari stasiun televisi manapun. Ia tidak tertarik untuk menjadi seorang ikon. Ia tetap pergi mengajar seperti biasa ke sekolah tempatnya berdedikasi. Bibirnya yang sempat pecah sudah mulai pulih, tapi semangatnya tidak pernah melemah. Dalam diamnya, ia sedang mengajarkan satu pelajaran penting pada murid-muridnya dan pada seluruh bangsa ini, bahwa kebenaran tidak boleh dikalahkan hanya karena ia berdiri sendirian. Ia tidak menginginkan panggung, tidak membutuhkan viralitas,
tidak berharap imbalan apapun. Apa yang dilakukannya murni lahir dari kesadaran bahwa ketika hukum dibungkam oleh seragam, maka rakyat sipil harus punya nyali untuk bersuara. Dan suara itu tidak harus lantang. Terkadang, cukup dengan satu langkah berani, satu pukulan terhadap ketidakadilan, dunia bisa berubah arah. Dalam benaknya, Siska tahu ia telah melewati batas yang berbahaya. Ia tahu akan ada risiko yang harus ia hadapi. Tapi jika hari itu ia memilih untuk diam, maka bukan hanya dirinya yang kalah, melainkan semua orang yang pernah dipaksa tunduk atas nama kekuasaan. Dan karena ia memilih untuk berdiri, keberaniannya pun kini menjadi milik semua orang. Kini, setiap kali video itu diputar, setiap kali seseorang melihat sorot matanya yang tak gentar, pesan itu menyebar lebih jauh dari sekadar layar ponsel. Pesan bahwa rakyat yang berani bisa menjungkir balikan kekuasaan yang busuk. Hari itu telah berlalu, tapi getarannya belum mati. Di sekolah, Siska tetap dipanggil Bu Siska oleh murid-muridnya. Tapi di luar sana, di ruang digital yang begitu luas, namanya telah menjelma menjadi Panji Keberanian. Setiap warga yang pernah ditindas melihat potongan video itu bukan hanya sebagai sebuah hiburan, tapi sebagai pengingat bahwa suatu siang di jalanan kota, seorang guru berkerudung berdiri melawan, bukan dengan kata-kata kosong, tapi dengan tindakan nyata. Ia tidak dilindungi oleh siapapun, tapi ia telah melindungi martabat banyak orang. Keberaniannya kini hidup dalam rekaman-rekaman yang tersebar kemana-mana, dibagikan oleh tangan-tangan yang tak dikenal, tapi disimpan dalam ingatan kolektif bangsa ini. Dan bagi Siska sendiri, semua itu tak lebih dari satu hal, bukan sebuah kemenangan, bukan sebuah ketenaran, melainkan sebuah pengingat bahwa kebenaran, betapapun disakiti, akan selalu punya tempat untuk bangkit.